أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Kupetik restu dalam sepercik peluh dan rindu. Aku adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Kampung halamanku adalah sebuah desa pelosok yang mayoritas penduduknya berkeyakinan kuat dengan adat nenek moyang. Kemudian juga mereka berkeyakinan kuat tentang perdukunan, sesajen, perimbon, pantangan-pantangan atau ritual tertentu dengan tujuan untuk pesugihan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sedih bukan main setelah aku mengetahui bahwa semua itu adalah kesalahan fatal yang dianggap kebiasaan yang sudah mendarah daging dan sulit ditinggalkan. Yang ku tahu dari cerita ibu bahwa beliau mengenal sunnah saat lulus SMP. Di kota perjuanganlah, di sebuah ma'had ahlu sunnah, ibu berkesempatan meneguk manisnya thalabul ilm. Sedangkan bapak terlahir dari garis keluarga yang tak begitu mementingkan pendidikan. Para eyang dan leluhurnya termasuk orang yang berandil besar dalam keyakinan dan aktivitas spiritual yang menyimpang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan memberi hidayah taufiknya kepada mereka semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Sudah sedikit terbayang bukan bagaimana bapak dan ibu akan bersatu? Setahun berlalu, Mbah menjemput ibu dari ma'had
untuk dinikahkan dengan seorang pemuda desa. Karena taat pada keinginan orang tua, itulah yang ada di benak ibu saat itu. Mata pencaharian penduduk desa adalah bertani. Hewan ternak pun wajib ada, terutama kambing dan sapi. Ibu dalam keadaan berjilbab lebar menjuntai, melakukan apapun yang dikerjakan petani pada umumnya. Mencari rumput, berladang, dan sebagainya. Di sisi lain, ada pemuda yang sebentar lagi menjadi bapak. Namun, pernikahan tanpa visi misi yang sama akan sulit untuk berjalan berdampingan. Yang terjadi adalah banyak perbedaan dan gesekan. Dan semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Sekira usiaku 5 tahun, ada ingatan yang membekas saat itu. Kulihat hampir setiap tahun bapak mengunjungi kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Lalu membelikanku dan adik oleh-oleh baju bergambar seorang tokoh terkenal. Ku ingat, aku dan ibu pernah makan nasi hanya dengan lauk cengek dan garam karena bapak tak ada uang. Ku ingat, aku sering menangis karena bapak membentakku dengan kasar saat belajar mengaji dan membanding-bandingkanku karena tak bisa. Selain itu, aku tak begitu mengingat banyak hal. Bahkan sekarang, saat aku menulis ini, ingatanku yang paling tajam adalah tentang itu. Perih hati ini mengingat aku tak mengenal bapak. Bahkan sampai SMP, aku tak menyadari bahwa aku memilikinya. Keseharianku sibuk belajar, pagi, sore, dan malam. Waktu siang bermain dengan teman, tak ada kesempatan bercengkrama dengan bapak. Seperti itulah jarak antara kami berdua. Hidayah taufik belum sampai kepadaku. Di keluarga besar yang sudah mengenal sunnah hanya ibuku dan keluarga Pak D. Seusai lulus SMP, ibu menyekolahkanku di Aliyah negeri yang sekota dengan keluarga Pak D, dan aku pun tinggal bersama beliau. Di pertengahan SMA, jiwa berontakku mulai tumbuh. Aku memutuskan untuk pergi dan tinggal bersama temanku yang tinggal berdua bersama neneknya. Adapun orang tuanya telah bercerai. Perilakuku kian memburuk. Yang aku salahkan adalah ibu dan bapak. Kuanggap mereka tak mendidik dan tak peduli denganku. Hanya sibuk kerja dan bekerja. Bertukar kabar saja tak pernah mereka usahakan. Uang saku yang pas-pasan kupakai mentraktir teman dan bermain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan diriku. Karena masalah besar mengharuskanku pergi dari rumah temanku. Alhamdulillah, Allah menempatkanku tinggal dekat dengan sebuah pondok ahlu sunnah. Yang akhirnya adikku ibu daftarkan ke pondok itu melalui perantara Pak D. Aku mulai mengikuti taklim di sana dengan berpakaian seadanya. Sekalian menjenguk adikku yang baru lulus SD itu dan langsung merantau ke kota. Saat kelulusan tiba, ingin sekali melanjutkan studi. Tetapi tergambar jelas di pikiranku akan pergaulan bebas remaja yang semakin tak terkendali. Lambat laun, bayangan mendapat gelar internis pun akhirnya buyar. Dengan arahan yang bijaksana dari keluarga Pak D, aku mematangkan niat untuk thalabul ilm di sebuah ponpes ahlu sunnah. Adapun bapak menentangku. Berselisih besar dengan ibu, berharap anak-anaknya sekolah umum dan menjadi orang besar dalam tanda kutip. Dengan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersama adikku meniti jalan thalabul ilmi di suatu ponpes ahlu sunnah di kota bercahaya. Jadwal menelpon sepekan sekali sangat dinanti setiap santri. Begitupun kami. Setiap malam Jumat selalu menanti di depan kantor. Harap-harap cemas pengurus akan memanggil.
Saat kawanku menelpon, ada rasa ikut senang dan sedih karena belum juga ada panggilan untuk kami. 3 bulan berlalu, ibu bapak tak mengabari. Sedih merasa semakin tak berarti. Karena dibolehkan miss call, maka kami selalu melakukannya berulang kali. Walhamdulillah, ibu akhirnya mengabari. Terasa canggung tetapi begitu senang meskipun bapak tidak ikut ngobrol. Alhamdulillah, kami berharap Allah memberinya hidayah dan memberinya petunjuk. Sebulan sekali ada pertemuan wali santri dan setiap orang tua dari kota manapun datang untuk membahas perkembangan anaknya. Sedih kembali menyelimuti. Dari kota yang sangat jauh saja orang lain rela meluangkan waktu dan tenaga untuk datang. Bagaimana dengan ibu dan bapak? Lagi-lagi Alpa. Adik keduaku, dia laki-laki. Jarak usianya terpaut 6 tahun denganku dan 3 tahun dengan adik pertamaku. Adapun si bungsu lahir di tahun wabah corona melanda. Tepat usiaku di angka 21. Sekolah dasar ia selesaikan. Dan ibu bersikukuh mendaftarkannya ke Ponpes Ahlus Sunnah. Alhamdulillah, kami bertiga akhirnya belajar di tempat yang sama. Pernah suatu kali, bapak mengantar kembali adik keduaku setelah liburan. Kami minta bertemu. Bapak pun datang ke ruang tamu. Belum juga duduk, apalagi menyantap jamuan. Hanya bersalaman, beliau langsung pergi berpamitan pulang. Tak ada obrolan. Menanyakan kabar saja seperti beban. Alhamdulillah, ala kulli hal. Suatu ketika, hal yang menyayat hati terjadi. Baru pertengahan semester, adik lelakiku tiba-tiba dipulangkan. Ibu dan bapak datang menjemputnya, dipenuhi amarah membara dan kesedihan mendalam. Ada apa? Padahal kata ibu, adik sangat bersemangat mengajak teman kampungnya sholat berjamaah dan menyingkirkan segala sesuatu yang tidak dibolehkan syariat. Setelah ditelusuri, semuanya bermula karena ia merasa terbuang. Ditambah bapak ibu yang tak pernah menjenguk dan tak datang di setiap acara pertemuan. Merasa kurang perhatian dari orang tua. Dan kami, kakaknya, tak banyak membantunya. Qadarullah ia melakukan hal yang melanggar. Ia pun kembali ke masa awal sebelum mengenal sunnah. Itulah sebabnya hampir setiap momen liburan sampai pun Idul Fitri dan Idul Adha, aku memilih merayakannya di Ponpes bersama teman-teman yang tak pulang. Biarlah, aku ingin tahu apakah bapak peduli denganku. Pikirku memancing agar bapak menjemputku. Agar bapak sering datang ke pondok, yang mau tidak mau bertemu dengan aba atau ikhwan Ahlus Sunnah. Harapanku akan ada seorang berbaik hati dan mengajak bapak untuk berteman dan mengenalkan lingkungan. Tak menyerah begitu saja. Setiap ada kesempatan menelpon, aku berusaha memanfaatkannya. Kala itu handphone bapak dan ibu berbarengan. Itu pun HP kentang katanya. Lambat laun, meskipun masih kaku, terkadang bapak ikut menjawab. Sengaja kuceritakan banyak kisah baru setelah belajar di Pondok Ahlus Sunnah. Menarik perhatian bapak bahwa jalan ini lebih baik dari yang lainnya. Walau begitu, kami berusaha tetap bersyukur. Dalam gumpalan kerinduan,
Di sela menumpuknya tugas dan kegiatan, kami sertakan doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang tua yang belum menunaikan hak-hak lain anaknya. Setahun telah rampung, tetapi keriduan Bapak masih belum juga aku tampung. Pernah waktu itu, ibu, bapak, dan keluarga mengantar kami kembali ke pondok. Hujan deras mengguyur bumi Jawa Tengah. Gerombolan air menjatuhi atap seng, menggiring suara berisik dan menakutkan. Kulirik jam. Jarumnya singgah di angka 10 malam. Gemuruh petir dan halilintar menambah melodi semakin menyedihkan. Beralaskan kasur yang tingginya 5 sentian, di atas dipan kayu yang berjajar rapi. Tepat malam itu jadwalku tidur di bagian paling sisi, di bawah jendela kaca tak bertirai. Kulayangkan pandanganku keluar, bersamaan air hujan yang berjatuhan. Tiba-tiba dadaku sangat sesak, napasku tertahan, air mataku berderai, mengalir perlahan. Kutepuk-tepuk dadaku. Aliran itu menderas. Bayang-bayang wajah ibu bapak tampak semakin jelas. Senyumnya, amarahnya, dan keringatnya. Rindu. Pikiran ini berseteru antara bahagia dan kecewa. Hanya doa dan doa aku panjatkan, berharap Allah curahkan cahaya hidayah, taufik, dan keridhaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Di tahun pertama berpakaian syar'i, Bapak pernah mengatakan, kalau lagi pulang, lepas aja cadarnya. Aku hanya tersenyum membalasnya. Aku mencari cara untuk menarik perhatian Bapak. Bertutur kata yang santun, menghidangkan santapan makan, membaca majalah di depannya, dan membantu pekerjaan ibu yang menyiapkan keperluan Bapak. Hampir semua kulakukan. Namun, sepertinya hilal restu belum begitu kelihatan. Dengan izin Allah Azza wa Jal, aku terfikirkan untuk melakukan PDKT. Saat liburan, pondok selalu memberi tugas murojaah hafalan. Kebiasaan Bapak setiap ba'da maghrib duduk di kursi ruang tamu. Kukumpulkan keberanian. Aku mendekat sambil menyodorkan mushaf. Pak, tolong simakin hafalanku ya. Langsung saja, dengan semangat, kulantunkan hafalanku tanpa menunggu jawaban iya darinya. Batinku, semoga saja Bapak senang karena sekarang aku sudah menghafal surat-surat panjang dan aku sudah belajar hukum tajwid dengan benar. Dengan begitu ada interaksi yang hangat. Ketika aku salah membaca, pastilah Bapak spontan membenarkan. Hari demi hari kulalui seperti itu.
ada kesenangan di hatiku. Dan hati Bapak sepertinya mulai menghijau. Aku berusaha menyisihkan uang saku untuk kubelikan hadiah sederhana. Pernah kala itu, saat libur Idul Fitri, kusiapkan hadiah sarung untuk Bapak. Sepasang jubah dan kerudung untuk Ibu. Kulihat Bapak begitu senang saat membukanya. Alhamdulillah, sampai sekarang beliau memakainya dan menjadi salah satu sarung favoritnya. Dengan pertolongan Allah pula, aku berinisiatif menyetrika pakaian dengan wangi, menatanya dengan rapi di lemari. Semuanya aku setrika dengan teliti. Pakaian sholat, pakaian harian, pakaian kerja yang penuh noda getah, ataupun aroma tanah kering yang membekas di kain dan tak hilang. Seketika, aku menyadari kemampuan orang tuaku tak bisa kusamakan dengan orang tua lainnya. Orang tuaku harus bekerja keras, membanting tulang. Ibarat kaki jadi kepala dan kepala jadi kaki. Siang malam, semua pekerjaan Bapak lakukan asal bisa menghasilkan uang. Semua hasil jerih payahnya adalah untuk menghidupi kami sekeluarga. Aku merenung, ternyata Bapak sedang berjuang. Bapak menyayangiku, hanya saja dengan bentuk kasih sayang yang berbeda. Mungkinkah ini salah satu kendala yang akhirnya membuat Bapak selalu berkata, sibuk banyak kerjaan, atau susah gak ada kendaraan ketika Ibu mengajak pergi kajian? Melelahkan memang, tetapi aku berusaha konsisten dengan menyetrika pakaian Ibu, Bapak, juga adik-adikku, serta pamanku yang kuanggap sebagai kakak. Niat hatiku sangat sederhana. Ku tahu bahwa jasa orang tua tak bisa kubalas dengan perbuatan sebesar apapun. Ku ingin Ibu dan Bapak memakai pakaian dengan nyaman, bersih dan wangi. Walaupun itu pakaian dinas untuk ke sawah yang sudah lusuh dan kaku. Aku ingin Bapak bekerja dengan senang hati, tulus dan ikhlas. Kupikir mungkin saja pekerja kantoran senang dengan pekerjaannya karena jas mereka rapi dan wangi. Maka aku pun sama, ingin membuat Bapak merasakan kenyamanan itu. Aku merasa bahagia karena Bapak dan Ibu merasa nyaman dan senang atas usaha kecilku ini. Alhamdulillahi katsira. Tiap kali Bapak memakai pakaian, pasti selalu dicium lebih dahulu. Beliau selalu senyum sumringah, terlihat nyaman dan begitu senang. Bahkan ketika aromanya tidak sesuai, beliau langsung minta untuk diganti. Suasana rumah semakin hangat. Aku makin berani untuk memanjakan diri sebagai bentuk pendekatan kepada Bapak. Sesekali buku majalah sengaja kusimpan di meja. Dengan gengsi terkadang Bapak membacanya. Alhamdulillah, sekarang beliau tak lagi memangkas jenggotnya. Aku memang terkenal cerewet. Semua yang kulalui di Ponpes kuceritakan dengan sengaja di depan Bapak. Kulirik sesekali. Bapak ikut mesem mendengarnya. Sampai suatu hari jadwal pertemuan wali santri, kami sudah memahami keadaan ibu bapak yang tak mudah untuk menghadiri dan sudah tak begitu peduli. Tiba-tiba ada panggilan ke ruang tamu. Saat pintu dibuka, ibu bapak sedang duduk di sana. Bunga juga tak percaya. Mereka datang membawa 2 toples kacang bawang yang hampir kehangusan. Ibu dan Bapak membuatnya khusus dengan penuh perjuangan. Mulailah, Bapak terlihat bersemangat ketika mengantar kami ke Ponpes. Empat tahun berlalu. Aku dan adikku melanjutkan rihlah tholabul ilm di Kota Mangga. Sebelum wabah corona merebak, adikku sakit demam berhari-hari.
Saat orang tua dikabari, hari itu bapak langsung datang menjemputnya pulang. Sebulan berikutnya, giliran aku yang meriang. Saat menelpon, aku tak bilang ingin pulang, tetapi adikku bilang. Setelah bapak mendengar aku sakit, beliau buru-buru mandi meninggalkan pekerjaannya dan langsung bergegas menjemputku pulang. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hidayah adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya perantara untuk mengenalkan dan menunjukkan jalan. Mungkin jalanan yang kulalui tak begitu terjal dan pertentangan yang kuterima tak begitu sadis dibandingkan orang lain. Tetapi aku berharap ada manfaat yang bisa diraih, terlebih untuk dicontoh. Dan jika Allah beri kesempatan, ingin ku sampaikan kepada orang tersayang yang Allah pilihkan untukku. Kepada kedua orang tuaku, aku mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas setiap perjuangan yang tidak aku ketahui, atas perhatian yang tak kusadari, atas setiap kasih sayang dan ketulusan yang aku lupakan. Mohon maafkan dan ridhoilah aku atas buruk sangkaku. Semoga kita berkumpul di Firdausnya dan selamat dari ngerinya siksa neraka. Kepada kakak kedua ibuku dan keluarga, aku mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, telah menerima dan membimbingku, telah menjadi panutanku. Aku memohon maaf atas setiap kesalahanku. Semoga kelak kita saling menolong di hari pembalasan. Kepada pamanku, aku ucapkan jazakumullahu khairan katsira, selalu membantuku, meluangkan waktu dan tenaga untuk menjagaku, telah menjadi kakak yang bertanggung jawab dan tulus melindungiku ketika aku salah melangkah. Kepada adik-adikku, jazakumullahu khairan katsira. Keberadaan kalian adalah penyempurna hidupku. Kalian adalah harta yang sangat berharga. Sungguh, aku sangat menyayangi kalian. Aku minta maaf, belum bisa menjadi kakak yang baik dan menjadi panutan. Bersama kalian adalah momen yang tak bisa digantikan. Semoga kita tetap berpegangan tangan istiqomah di atas kebenaran sampai datangnya kematian. Teruntuk adik keduaku, engkau selalu kami sayangi. Mendekatlah, jangan menghindar lagi. Kami selalu menerimamu. Semoga hidayah taufik dari Allah tercurah pada hatimu dan engkau menerimanya. Allah takdirkan bersama kalianlah hati ini terbuka menerima seruan hidayah. Sekarang kami memanggil mereka Abi dan Umi. Sekarang, saat orang lain hanya membanggakan adik bungsu, dengan lantang Abi menyeru, anak Abi semuanya soleh, semuanya cerdas, insya Allah. Hingga saat ini, Abi mulai sering taklim di ponpes di kota terdekat. Rahmat Allah begitu luas, walillahil hamd. Nikmat mana lagi yang kami dustakan? Kawan fillah, asal bertawakal, berusaha mencari cara, walau remeh layaknya sebutir debu, walau sepele layaknya sepercik peluh. Terus berdoa, walau di sela beratnya rindu. Terus berdoa walau sibuk dengan tumpukan kitab dan buku, lalu bersabar. Dan yang utama, niat kita, hati kita selalu fillah walillah. Maka tak ada yang mustahil bagi Allah untuk membolak-balikkan hati manusia. Bukankah amalan yang kecil akan bernilai besar jika niatnya karena Allah? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum